Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Baik, hadirin ikhwan yang hadir di Mesjid Raya Cipagan Bandung ini yang sudah tertib, rapi dan tenang, dan juga para akhwat di belakang saya masih ngobrol dan masih ribut, yang masih sibuk entah dengan urusan apa. Semoga Allah memberi hidayah kepada ibu-ibu yang berbahagia. Juga para pendengar radio Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa di masjid ini untuk membahas atau memisahkan kedahsyatan peristiwa yang pernah terjadi di bulan Ramadan di zaman Rasul SAW, tepatnya tanggal 17 Ramadan, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "In kuntum tu'minuna billah wa ma anzalna 'ala 'abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an." Kalau kalian beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Al-Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Yang dimaksud dengan hari bertemunya dua pasukan adalah pasukan kaum muslimin dan kafirin di perang Badar, dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah, dan itulah yang disebut dengan perang Badar. Adapun yang menjadi penyebab utama dari terjadinya perang Badar adalah pertama, setelah turunnya izin untuk berperang dari Allah Azza wa Jalla bagi kaum muslimin,
karena mereka diperangi dan dizalimi secara terus-menerus, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Hajj ayat ke-39. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk memerangi. Telah diizinkan perang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka itu dizalimi, dan sesungguhnya Allah untuk menolong mereka benar-benar Maha Kuasa. Berdasarkan hal itulah maka sejak turunnya ayat yang mengizinkan berperang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, sejak saat itu mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kegiatan-kegiatan militer dengan membentuk pasukan-pasukan yang diperlukan dan membuat jalur-jalur pengamanan secara militer serta kerjasama dengan beberapa kabilah yang ada di sekitar Madinah untuk mengamankan jalur mereka. Di antara beberapa pasukan-pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah dalam rangka mencegah rombongan kafilah orang musyrikin Quraisy yang berdagang dari Mekah ke Syam dengan membawa barang dagangan dan harta yang jumlahnya sangat besar. Selama mereka berupaya mencegah kafilah bangsa Quraisy tersebut, mereka di tengah jalan menjalin beberapa perjanjian damai dengan kabilah-kabilah yang dilaluinya, dan ini semua merupakan strategi militer atau langkah militer demi keamanan kaum muslimin yang hidup di Madinah. Suatu ketika orang-orang kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan pergi berdagang ke negeri Syam dengan membawa barang dagangan dengan jumlah yang sangat banyak dan dikawal hanya oleh 40 orang laki-laki yang mengawal harta tersebut. Mendengar itu, lalu Nabi alaihi salatu wassalam berniat untuk mencegatnya dan merampas harta kekayaan mereka. Akan tetapi qadarullah wa masya'afa'al, pasukan yang langsung dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut terlambat beberapa hari, sehingga rombongan Abu Sufyan telah lolos terlebih dahulu dari sergapan tersebut dan pergi langsung menuju Syam untuk melakukan jual beli dan perniagaan di sana. Sehingga loloslah Abu Sufyan dan kawan-kawannya di tengah perjalanan mereka menuju Syam. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam sudah menunggu dan menanti kepulangan mereka dari Syam. Ketika rombongan Abu Sufyan ini pulang dari negeri Syam dan menuju Mekah, tentu saja Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk memata-matai mereka. Ketika
kedua mata-mata ini sampai di sebuah tempat namanya Haura, mereka mengintip, lalu lewatlah rombongan Abu Sufyan dengan membawa hasil dari perniagaan di Syam. Setelah itu keduanya bergegas pulang ke Madinah dan mengabarkan hal itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rombongannya sedang pergi menuju lembah Badar. Adapun barang-barang yang dibawa oleh Abu Sufyan dan kawan-kawan saat itu nilainya sangat besar, lebih dari barang yang nilainya di atas 50.000 dinar. 1 dinar sekarang ini lebih dari 2 juta rupiah. 1 dinar ini sebanding dengan 4,25 gram emas. Lebih dari 2 juta, seandainya 1 dinar itu 2 juta rupiah saja, kali 50.000, berarti 100 miliar rupiah kalau zaman sekarang ya. 50.000 aja kali 2 juta. 2 juta kan nolnya 6. 50.000 nolnya 4. 6 tambah 4, 10. 5 kali 2, 10. 1 dengan 11 apa? 0. Berarti 100 miliar rupiah. Dan itu suatu jumlah yang untuk zaman sekarang pun sangat besar sekali. Oleh karena itulah, maka ini merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk melumpuhkan perekonomian orang-orang kafir Quraisy di Mekah kalau harta tersebut bisa terebut oleh mereka. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW mengumumkan kepada pasukannya dengan menyatakan, hadhihi airu Quraisyin fiha amwaluhum fakhriju ilaiha. Inilah harta orang-orang Quraisy atau barang dagangan orang-orang Quraisy. Di dalamnya ada harta-harta mereka, keluarlah kalian menyongsong harta itu. Semoga Allah memberikan atau menyerahkan harta tersebut kepada kalian. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak mewajibkan kepada setiap kaum muslimin untuk keluar menyongsong kafilah Abu Sufyan ini. Karena apa? Karena bukan mau perang awalnya, hanya mau menyergap saja. Sehingga tidak harus seluruh pasukan yang ada atau kaum muslimin yang ada di Madinah harus keluar semua. Karena yang akan dihadapi bukan pasukan perang, hanya kafilah dagang biasa dan dijaga hanya oleh 40 orang. Maka Nabi SAW menyerahkan keinginan kepada kaum muslimin, siapa yang mau ikut silakan, siapa yang tidak juga silakan, tidak menjadi masalah. Dari sinilah maka wajar dan normal apabila di perang Badar yang bibit-bibitnya tadinya mau menyergap pasukan atau kafilah Abu Sufyan, yang sampai berakhir nanti di perang Badar, banyak para sahabat yang tidak ikut karena disangkanya bukan mau perang, hanya mau menyergap sebuah kelompok yang hanya dijaga oleh 40 orang, sehingga tidak harus seluruh kaum muslimin keluar untuk ikut menyergapnya. Dari sinilah kita mengetahui pertama kenapa hukum dari perang Badar ini tidak wajib. Yang kedua, kenapa banyak para sahabat yang tidak ikut di perang Badar ini, karena memang awalnya bukan mau perang, hanya mau menyergap kelompok Abu Sufyan yang hanya dijaga oleh 40 orang ini. Lalu
Nabi SAW keluar dengan membawa jumlah pasukan kira-kira 313 orang. Ada yang menyatakan 316 sampai 317. Terdiri dari kaum muhajirin yang jumlahnya hanya 86 orang dan kaum Ansor yang terdiri dari bangsa Aus dan Khazraj, dan mereka tidak mengadakan persiapan yang maksimal untuk perang. Karena apa? Karena memang tadinya bukan untuk perang. Mereka hanya membawa 2 ekor kuda, 1 kuda ditunggangi oleh Zubair bin Awam, 1 kuda lagi ditunggangi oleh Miqdad bin Al-Aswad, dan mereka membawa 70 ekor unta untuk memuat 313 orang. Sehingga sebagian mereka menunggangi unta, 1 ekor unta ditunggangi oleh 2 atau 3 orang secara bergiliran. Adapun orang yang ditugaskan untuk menjadi penanggung jawab dan imam sholat di Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Akan tetapi di tengah jalan Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh seorang sahabat untuk menggantikan posisi Ibnu Ummi Maktum ini, pulang ke Madinah lalu menjadi penanggung jawab di Madinah. Saat itu Nabi SAW membagi pasukannya menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 2 regu dan ini beroperasi di depan. 2 regu ini kepemimpinannya diberikan kepada Mus'ab bin Umair, dan komando yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair ini ditandai dengan bendera warna putih. Lalu Mus'ab membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Pertama kelompok muhajirin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, kedua kelompok Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz, dan kedua regu ini benderanya berwarna hitam. Adapun bek kanan kayak main bola, sayap kanan. Adapun sayap kanan kepemimpinannya diberikan kepada Zubair bin Awam dan sayap kiri kepada Miqdad bin Amr. Sedangkan pasukan garis belakang tidak dibiarkan kosong. Ada pasukan untuk pengamanan di arah belakang dan kepemimpinannya diserahkan kepada Qais bin Abi Sa'sa'ah, dan inilah 5 regu pasukan yang dibagi-bagi oleh Nabi SAW. Adapun komandan umum, panglima tertinggi di dalam pasukan ini dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu berjalanlah Rasul SAW beserta pasukan ini dengan persiapan ala kadarnya. Sekali lagi ini bukan untuk perang awalnya, tapi untuk apa? Menyergap kelompok Abu Sufyan yang membawa barang dagangan yang nilainya sangat besar. Keluarlah dari Madinah menuju Mekah mengambil jalan utama sehingga mereka sampai di pendekatannya ini ada beberapa tempat yang dilalui secara rinci, tapi karena kita tidak hafal medan, tidak hafal nama tempat, sudahlah diambil ringkasnya sampailah Nabi SAW ini di sebuah tempat di dekat Badar. Badar nama tempat, walaupun di Bandung jadi nama orang, di sana nama tempat. Untuk apa? Untuk menunggu kedatangan
kelompok Abu Sufyan ini. Adapun kelompok Abu Sufyan itu sendiri, dia pulang dari Syam menuju Mekah yang mau tidak mau harus melalui tempat yang dekat dengan Madinah, diantaranya Badar itu tadi. Mereka berjalan ekstra hati-hati dan waspada karena mereka tahu jalan yang mereka lalui itu penuh dengan bahaya. Lalu disebar jasus atau intel, informan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Setiap kali mereka bertemu dengan orang yang berkendaraan yang berpapasan dengan mereka, ditanya informasi yang ditemukan oleh orang itu. Sampai suatu ketika ada kabar bahwa Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah keluar dari Madinah bermaksud untuk menyergap pasukan atau kelompok Abu Sufyan yang saat itu masih kafir dan belum masuk Islam ini. Mendengar itu, maka Abu Sufyan pun panik karena harta yang mereka bawa nilainya sangat besar, bisa melumpuhkan perekonomian orang-orang kafir Quraisy di Mekah saat itu. Oleh karena itulah dengan segera Abu Sufyan ini menyewa seseorang namanya Dhamdham bin Amr al-Ghifari untuk segera berlari ke Mekah. Menggunakan kuda tentu saja dengan bayaran yang cukup tinggi. Lalu larilah sang utusan ini menuju Mekah. Dan begitu sampai di Mekah, dia berteriak di jalan-jalan bahwa sesungguhnya harta-harta kalian beserta Abu Sufyan akan disergap oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ayo bantu, ayo bantu, ayo tolong, ayo tolong. Kedatangan utusan ini tentu saja memancing reaksi cepat dari para penduduk Mekah. Bagaimana tidak? Harta-harta mereka dengan jumlah yang sangat banyak ada di sana. Mau direbut sama Nabi SAW dan para sahabatnya. Lalu mereka pun bersegera menghimpun kekuatan. Hampir seluruh kabilah di Mekah saat itu mengirim utusannya. Bahkan pentolan-pentolannya pun ikut keluar. Kecuali hanya satu kabilah yang tidak ikut keluar bersama mereka, yaitu kabilah Bani Adi. Akan tapi yang lain-lainnya, pemimpin-pemimpinnya seluruhnya keluar, kecuali seorang pemimpin yang pengecut yang namanya Abu Lahab. Dia mengirimkan wakilnya secara paksa. Wakil Abu Lahab ini orang yang memiliki hutang besar kepada Abu Lahab. Itu kamu gantikan saya. Akhirnya pergilah orang tersebut dan mereka berangkat dengan kekuatan yang berkali-kali lipat dari kekuatan yang dimiliki oleh Rasul SAW. Terkumpullah kira-kira 1.300 orang prajurit. Dan ini awalnya ditambah dengan 100 pasukan kavaleri berkuda ya. 100 pasukan berkuda ditambah 600 baju zirah. Dar'u namanya apa, zirah itu baju besi untuk perang, dan membawa entah berapa ratus ekor unta yang jumlahnya tidak terhitung, tidak bisa diketahui secara pasti saat itu. Dan pasukan ini dikomandai oleh panglima tertinggi yaitu Abu Jahal bin Hisham dan 9 orang konglomerat dari bangsa Quraisy menopang logistik mereka. Disuplai makanan dan kebutuhan mereka, sehingga dalam sehari
rata-rata mereka menyembelih 9 sampai 10 ekor unta sebagai konsumsi pasukan mereka. Bayangkan, kalau dalam sehari 10 ekor unta gitu ya, pasukannya berjumlah 1.300 orang. Berarti satu ekor untanya untuk 130 orang. Jumlah yang sedikit untuk satu ekor unta. Kalau kita kan satu kambing bisa 300 orang. Kalau mereka satu ekor unta dalam sehari untuk 130 orang. Setelah itu maka berangkatlah mereka menuju tempat yang ditetapkan, menyongsong tempat yang namanya Badar tadi. Tapi di awal perjalanan mereka teringat bahwa mereka memiliki permusuhan dengan Bani Kinanah, dengan Bani Bakar. Mereka khawatir Bani Bakar ini, kata orang Sunda mah, bakal ngadodoho ti tukang. Ngadodoho itu artinya ngintip, membokong dari belakang. Ketika mereka menghadapi pasukan Nabi Muhammad SAW dari depan, dari belakang khawatir dihantam oleh Bani Bakar. Mereka khawatir akan hal itu, dan kekhawatiran ini hampir mengurungkan niat mereka untuk mengirim pasukan ke Badar. Karena apa? Karena selama ini mereka sering mengadakan peperangan dengan Bani Bakar ini dan saling mengalahkan satu sama lain secara bergiliran. Dan tentu saja permusuhan antara mereka dengan Bani Bakar ini tidak akan pupus begitu saja. Bahkan diduga kuat Bani Bakar akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membokong mereka dari belakang. Maka hampir-hampir diurungkan sampai muncullah iblis laknatullahi alaih. Iblis datang menjelma sebagai pemimpin Bani Kinanah, namanya Suraqah bin Malik, dan dia menjamin, ana lakum jar, aku memberi jaminan atas kalian. Dan ini oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 48, wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum la ghaliba lakumul yaum wa inni jarul lakum. Ingat ketika setan menghiasi amal-amal mereka, bahwa kata setan, la ghaliba lakumul yaum, pada hari ini kamu tidak akan bisa dikalahkan, wa inni jarul lakum, dan aku mendukung kalian, aku akan membela kalian. Oleh karena itulah adanya jaminan dari iblis yang menyamar sebagai pemimpin Bani Kinanah ini yang namanya Suraqah bin Malik, menyebabkan bangkit kembalilah semangat orang-orang Quraisy untuk meneruskan perjalanan menuju menuju Madinah. Akhirnya keluarlah mereka dengan angkuh, dengan sombong. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-47-nya. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Janganlah kalian menyerupai seperti orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka dengan sombong, dengan congak, dan ingin dilihat oleh manusia, dan mau menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu digambarkan oleh Allah tentang kondisi pasukan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Kata Allah, jangan kalian seperti mereka. Lalu bergeraklah mereka dengan cepat menuju tempat yang namanya Badar tadi. Sehingga
tidak berapa lama kemudian mereka berpapasan dengan utusan yang membawa surat dari Abu Sufyan. Abu Sufyan mengirim surat dan mengatakan kepada mereka di dalam suratnya, innakum innama kharajtum litahrazu ayrakum wa rijalakum wa amwalakum wa qad najahallahu farji'u. Sesungguhnya kalian telah keluar untuk menjaga barang-barang kalian, orang-orang kalian, harta-harta kalian, tapi Allah telah menyelamatkan seluruh harta itu, maka pulanglah kalian. Jadi Abu Sufyan menyuruh pulang karena dirasa menurut Abu Sufyan sudah aman, sudah tidak akan ada lagi penyergapan dari pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan sendiri saat itu berjalan melalui jalan-jalan utama, tapi dengan tetap waspada dan ekstra hati-hati. Dan tetap menyebar informan ke tempat-tempat di sekelilingnya. Ketika tiba atau dekat dengan lembah Badar, maka dia mendahului rombongannya, kemudian bertemu dengan seorang namanya Majdi bin Amr. Lalu Abu Sufyan bertanya kepada Majdi bin Amr ini tentang pasukan Madinah. Kata Majdi, aku tidak melihat seorang pun yang mencurigakan, kecuali aku melihat ada 2 orang penunggang unta tengah menimba air dan memberikan minum air kepada kedua untanya, setelah itu pergi. Hanya itu saja. Maka mendengar berita itu Abu Sufyan bergegas menuju sumur tempat kedua orang tadi yang diceritakan. Kemudian dia menemukan kotoran unta tersebut. Lalu kotoran unta itu dibongkar sama dia. Ditemukan di tengah-tengah tumpukan kotoran unta itu ada biji-biji kurma. Dari sana dia bisa menyimpulkan, oh ini demi Allah makanan orang-orang Madinah. Taulah dengan cara seperti itu bahwa pasukan Madinah ada di dekat situ. Lalu segera dia kembali ke rombongannya, lalu bergerak keluar dari jalan utama menuju pantai Laut Merah, meninggalkan jalan utama. Dan dia menghindar sergapan dari kaum muslimin yang langsung dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu pula dia segera mengirim kembali surat ke pasukan Mekah yang tadi disuruh pulang. Adapun pasukan kafir, pasukan Mekah yang tadi sudah berencana untuk pulang kembali, terjadi perselisihan di kalangan mereka antara yang pulang dengan yang terus. Adapun panglima tertingginya yaitu Abu Jahal dengan kesombongannya menyatakan, wallahi la narji'u hatta narida badron fanuqimu biha thalathan fananharul jazur wa nut'imut ta'am wa naskil khamar. Demi Allah kita tidak akan pulang sampai kita tiba di Badar. Kita dirikan kemah selama 3 hari 3 malam. Kita sembelih unta, kita makan yang puas, kita mabuk yang puas, kita bernyanyi dan menari di tempat tersebut, sehingga orang-orang Arab di sekitar itu mendengar tentang keberadaan kita, sehingga mereka merasa segan kepada kita selama-lamanya. Ini keinginan Abu Jahal. Jadi walaupun barang-barang harta mereka sudah aman, mereka itu ingin terus menguasai Badar yang memang posisinya lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah, agar
mereka disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Akan tapi Abu Jahal ini ditentang oleh beberapa ketua-ketua kabilah-kabilah yang ikut, di antaranya Akhnas bin Suraiq. Dia tetap kekeh peteke ingin pulang. Maka pulanglah dia beserta kabilah Bani Zahrah yang jumlahnya mencapai 300 orang. Dan saat itu melihat kepulangan Bani Zahrah, maka kabilah-kabilah lain pun ingin ikut pulang bersama mereka. Akan tetapi Abu Jahal bin Hisham melarang mereka, melarang untuk pulang, dan terus maju menuju Badar dengan sisa pasukan 1.000 orang, karena 300 orang dari Bani Zahrah sudah pulang kembali ke Mekah. Lalu bagaimana kondisi pasukan kaum muslimin? Nabi SAW menebar mata-mata di sekitar mereka, memata-matai. Kemudian mereka dengan pasukannya, Nabi SAW ini maju bergerak menuju Badar. Dan ketika mereka mengetahui bahwa pasukan orang-orang kafir Quraisy ini juga bergerak menuju Badar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang kedatangan pasukan kafir Quraisy tersebut bisa membahayakan, melemahkan posisi kaum muslimin. Dan tidak mustahil setelah mereka menguasai Badar dan sekitarnya, tidak mustahil mereka akan terus menyerbu ke Madinah. Dan ini akan membahayakan posisi mereka. Melihat hal itu, maka Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh para sahabat, baik muhajirin ataupun ansor. Ada sebagian kaum muslimin yang merasa takut dan tidak suka mereka melanjutkan perang, lalu mendebat Nabi SAW dalam hal itu. Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anfal ayat 5 dan 6 menyatakan, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Allah telah mengeluarkan kamu dari rumah-rumah kamu dengan sebenarnya, dan ada sebagian kaum mukminin yang tidak suka terhadap hal itu. Lalu mereka mendebatmu dalam kebenaran setelah jelas keterangan-keterangan bagi mereka, seolah-olah mereka ini digiring kepada kematian dan mereka melihat kematian itu. Adapun pemimpin-pemimpin di kalangan para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq mengemukakan dukungan penuh terhadap seluruh putusan Nabi SAW sekalipun untuk perang. Demikian juga Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Demikian juga Miqdad bin Amr. Dia menyatakan, ya Rasulullah, amdi lima arakallahu fanahnu ma'ak. Wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israel li Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kata Miqdad bin Amr, wahai Rasulullah, teruskan apa yang Allah perlihatkan kepadamu, kami akan tetap bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti perkataan Bani Israel kepada Musa yang menyatakan, hai Musa, pergilah kamu dan Tuhanmu untuk berperang, kami menunggu duduk di sini. Tapi kami akan berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kami akan berkata, pergilah engkau dengan Tuhanmu untuk berperang, kami akan tetap ikut berperang bersamamu.
demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau berjalan ke ujung dunia, kami akan tetap mengawalmu sampai engkau sampai ke tempat yang ingin kau tuju. Itu orang-orang muhajirin sudah mengemukakan dukungan penuh terhadap peperangan ini. Lalu Nabi SAW mendoakan kebaikan atas mereka. Lalu ada masalah karena muhajirin kelompok minoritas dalam pasukan itu. Cuma 86 orang. Yang mayoritas adalah bangsa Ansor. Tapi bagaimana sikap bangsa Ansor? Belum diketahui oleh Nabi alaihi salatu wassalam, para mereka mayoritas. Di pundak mereka lah terpikulkan beban dari perjuangan perang ini. Dan pernah terjadi antara orang Madinah dengan Nabi SAW perjanjian yang disebut dengan perjanjian Aqobah ketika di Mekah. Salah satu di antara isi perjanjian itu bahwa orang Madinah tidak diwajibkan ikut berperang membela Nabi di luar negeri Madinah. Mereka hanya komitmen akan memerangi musuh-musuh Nabi di negeri Madinah. Kalau keluar enggak. Nah, ini yang dikhawatirkan. Lalu Nabi SAW menyatakan, asyiru alayya ayuhan nas. Sekarang coba kemukakan pendapat kalian wahai manusia. Maksud manusia di sini oleh Nabi ditujukan kepada bangsa Ansor. Maka tampillah pemimpin bangsa Ansor yaitu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Kata Sa'ad, wallahi laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Demi Allah, seolah-olah engkau ini menginginkan atau memaksudkan ucapan tadi terhadap kami ya Rasulullah. Dijawab ajal, benar. Lalu berkatalah Sa'ad bin Mu'ad. Kata Sa'ad, coba lihat hebatnya perkataan para sahabat terhadap Rasul SAW. Dia berkata, faqad amanna bik wa saddaqnaka wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq wa a'tainaka ala dhalika uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa ta'ah famdi ya Rasulullah lima aradta fawalladhi ba'athaka bil haq law ista'radta bina hadzal bahr fakhastahu lakhadnahu ma'ak ma takhallafa minna rajulun wahid wa ma naqrahu an talqa bina aduwan ghaddan. Kata Sa'ad bin Mu'ad, kami telah beriman kepadamu, membenarkanmu dan bersaksi bahwa ajaran yang engkau bawa adalah benar. Kami telah memberikan janji dan sumpah kami terhadapmu dalam hal itu untuk mendengar dan taat. Laksanakan ya Rasulullah apa saja yang engkau pandang baik. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau mengarungi melintasi lautan dan mengarunginya, kami pun akan mengarungi lautan ini bersama engkau. Tak ada seorang pun di antara kami yang akan mundur, dan kami tidak takut walaupun harus bertemu dengan musuh di keesokan harinya. Kami adalah orang yang sangat sabar dalam peperangan dan sangat tegar dalam menghadapi musuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepadamu apa yang telah kami ungkapkan kepadamu ini. Berangkatlah atas barokah dari Allah Azza wa Jalla. Mendengar ucapan Sa'ad bin Mu'ad ini, sumringahlah Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berkata, siru wa abshiru fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain wallahi laka'annil an anzuru ila masaril qaum. Sekarang berjalanlah dan berbahagialah, karena sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku satu di antara dua kelompok ini. Dua kelompok ini, pertama pasukan kafir Quraisy, yang kedua
kelompok Abu Sufyan yang membawa barang itu. Allah telah menjanjikan salah satu dari dua kelompok ini akan teraih, akan terkalahkan atau akan tertaklukkan. Dan demi Allah, seolah-olah aku sekarang melihat kepada kematian kaum tersebut, kematian orang-orang kafir. Setelah itu Nabi SAW pun berangkat menuju ke Badar, dan beliau di sana langsung memimpin pemantauan terhadap situasi yang berkembang di sekitar Badar tersebut. Beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an suatu saat bertemu dengan orang tua. Lalu berkatalah Nabi SAW kepada orang tua tersebut, bertanya tentang bagaimana pasukan yang sebentar lagi katanya akan berperang, dua pasukan yang sebentar lagi akan berperang. Saat itu Nabi dan Abu Bakar tidak membuka jati dirinya, siapa dirinya. Hanya sudah beredar isu dua pasukan ini sudah saling mendekat dan akan terjadi peperangan di kalangan mereka. Nabi dan Abu Bakar bertanya kepada orang tua ini. Apa kata orang tua ini? Aku tidak akan memberitahukan kepada kalian berdua sebelum kalian memberitahukan kepadaku dari kelompok mana kalian berdua ini. Apa dari kelompok Madinah atau Mekah? Orang tua ini berkata begitu. Kata Rasul SAW, apabila kamu memberitahukan tentang apa yang kami tanyakan, nanti kami juga akan memberitahukan siapa dan dari mana kami berasal. Akhirnya orang tua tersebut berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah keluar hari ini menuju tempat anu dan anu. Seandainya berita ini benar, maka sekarang pasti posisi Muhammad dan sahabatnya akan berada di tempat anu dan anu. Dan tepat, apa yang dikatakan orang tua ini tepat. Dan telah sampai juga berita kepadaku bahwa orang-orang Quraisy juga sudah keluar. Kalau berita ini benar, pasti mereka akan berada di tempat anu dan anu. Dari sini juga Nabi SAW sudah bisa mengetahui di mana posisi orang-orang Quraisy dari Mekah tersebut di tempat tersebut. Setelah beres, orang tua ini bertanya, mimman antuma, dari mana kalian berdua? Maka Rasul SAW menjawab, nahnu min ma'in, kami berasal dari air. Sudah begitu. Tidak mengemukakan jati diri yang sebenarnya, tapi juga tidak berdusta. Karena apa? Karena apa yang diucapkan Nabi SAW dari awal ihtimal, punya banyak kemungkinan. Kata Nabi SAW, nanti kami akan beritahukan kepadamu dari mana kami berasal. Setelah beres, kami berasal dari air, maksudnya air mani. Karena ada hadis al-ma'u minal ma'i, air itu dari air. Itu pernah kita bahas dalam kitab Bulughul Maram. Air yang pertama air mandi, air yang kedua air mani. Al-ma'u minal ma'i artinya kewajiban mandi disebabkan karena keluarnya air mani. Mendengar jawaban Nabi SAW itu, orang tua ini berkata, ma min ma'in amin ma'il Irak. Apa yang dimaksud dari air? Apakah yang dimaksud ma Irak? Di Irak ada satu kabilah, namanya kabilah Ma, dan sudah dikenal oleh orang tua ini. Yang jelas Nabi SAW tidak membuka jati dirinya, tapi juga tidak berdusta dalam hal ini. Tapi informasi yang beliau dapatkan sudah cukup. Berdasarkan hal itulah, maka pada sore harinya Nabi SAW mengirimkan mata-mata untuk mencari informasi tentang musuh
Maka dikirimlah 3 orang. Pertama Ali bin Abi Thalib, kedua Zubair bin Awam, ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajmain. Mereka kemudian pergi ke salah satu sumur di Badar. Ditemuinya di sana ada 2 orang budak, 2 orang hamba sahaya yang diutus oleh pasukan Mekah untuk mengambil air sebagai pasokan air minum untuk pasukan Quraisy. Lalu ditangkap, lalu dibawa kepada Rasulullah SAW. Pas dibawa sampai di tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu Nabi sedang sholat, dan sholat Nabi lama. Selama menunggu Nabi sholat, para sahabat menginterogasi kedua orang ini. Siapa kalian dan dari mana? Keduanya menjawab, kami hanyalah pemberi minum pasukan Quraisy. Mereka mengutus kami untuk mengambil air sebagai pasokan minum bagi mereka. Para sahabat memaksa, apakah kamu ini dari Abu Sufyan? Sebab kan 2 kelompok orang Quraisy, Abu Sufyan yang membawa muatan barang-barang dagangan dan kelompok Quraisy. Kamu dari Abu Sufyan ya? Bukan. Abu Sufyan ya? Bukan. Akhirnya dipukuli sampai babak belur. Ketika telah dipukuli, mereka mengaku, nahnu li Abi Sufyan. Ya, kami dari Abi Sufyan. Akhirnya dibiarkan, tidak dipukuli. Para orang ini jujur, benar. Dan ngaku itu karena apa? Karena takut dipukuli lagi. Setelah Nabi SAW selesai sholatnya, beliau berkata, idza sadaqakum darabtumuhuma wa idza kadzabakum taraktuhuma sadaqa wallahi innahuma min Quraisy. Ketika 2 orang hamba ini jujur kepada kalian, kalian memukulinya. Ketika 2 orang ini berdusta, kalian membiarkannya. Demi Allah, 2 orang ini benar, 2 orang ini dari Quraisy, bukan dari Abu Sufyan. Jadi begitu. Jadi ketika dia jujur, kami dari Quraisy, bohong, hajar terus. Karena takut dihajar terus, akhirnya berdusta, berbohong. Ya, saya dari Abu Sufyan, baru lepas. Susah ya. Lalu Nabi SAW menanyai kedua orang ini, bertanya di mana posisi pasukan Quraisy. Lalu ditunjukkan posisinya di anu. Berapa jumlah mereka? Dijawab banyak. Iya, berapa jumlahnya? La nadri, kami tidak tahu. Karena mungkin orang hamba saya ini mungkin juga nggak bisa ngitung, nggak tahu angka juga. Karena zaman tersebut zaman yang memang masih banyak orang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa ngitung. Tapi kecerdasan Nabi SAW terlihat. Kata Nabi, kam yanharuna kulla yaum, berapa ekor unta yang mereka sembelih dalam sehari? Keduanya menjawab, yauman tis'an wa yauman asyara. Kadang sehari 9 ekor, kadang sehari berikutnya 10 ekor. Dari sini sudah bisa diketahui, kata Nabi SAW, kalau begitu jumlah mereka antara 900 sampai 1000 orang. Lalu siapa pentolan-pentolan orang Quraisy yang memimpin mereka? Lalu disebut Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dua-duanya. Kemudian ada Abu Jahal, ada Hakim bin Hizam, Nufail bin Khuwailid, dan beberapa tokoh Quraisy lainnya. Lalu setelah itu Nabi SAW pun tahu persis kekuatan dan posisi musuhnya pada waktu itu. Lalu Nabi SAW menghadap ke pasukannya dan berpidato, hadhihi Makkah qad alqat ilaikum afladha kabidiha. Inilah Mekah telah melemparkan bagi kalian seluruh kekayaannya bagi kalian.
Jadi melihat pasukannya hanya 300, lalu pasukan musuh 1000, berarti 3 kali lipat lebih ya. Bukannya gentar, bukannya mengurungkan lalu lari kembali ke Madinah, bukan. Tapi malah memberikan support, semangat kepada pasukan nih Mekah. Sebentar lagi akan melemparkan kepada kalian harta kekayaan mereka. Setelah itu mereka malam harinya diberi ngantuk oleh Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Sehingga mereka tertidur dengan pulas, dan saat itu malam itu pun turun hujan dengan kondisi yang berbeda. Adapun hujan di daerah yang ditempati oleh orang-orang kafir Quraisy, hujannya sangat lebat. Sampai mereka porak-poranda dengan hujan tersebut. Adapun hujan yang turun di tempat yang ditempati kaum muslimin kecil seperti gerimis, dan itu menyegarkan mereka. Allah Azza wa Jalla menjelaskan hal ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ingatlah ketika Allah memberikan rasa kantuk yang luar biasa kepada kalian sebagai pengamanan kepada kalian. Jadi dengan ngantuk lalu tertidur ada banyak keuntungan. Pertama, istirahat yang total tersebut bisa memulihkan kondisi fisik mereka. Kedua, tidur yang nyenyak tersebut melupakan ketegangan menghadapi perang besar. Sehingga secara psikis juga jiwanya istirahat. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tegang yang dirasakan oleh mereka. Sehingga ini sangat menguntungkan mereka, sementara orang-orang kafir Quraisy terugikan berat dengan turunnya hujan yang deras ke tempat mereka tersebut. Setelah itu Rasul alaihi salatu wassalam bergerak dengan seluruh pasukannya menyongsong orang-orang musyrikin Quraisy di salah satu sumur Badar, dan Nabi SAW menempati tempat yang di sana ada sumur terendah. Di sanalah beliau berkemah agar dekat dengan sumber air untuk minum. Tapi salah seorang ahli perang yang bernama Habbab bin Mundhir bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil? Amanzilan anzalakahullah? Laisa lana an nataqaddamu wa la nata'akhkhar anhu am huwa ar-ra'yu wal harb wal makidah?" Wahai Rasulullah, tempat yang kita tempati ini apakah tempat yang diinstruksikan oleh Allah kepadamu? Kita tidak boleh maju atau tidak boleh mundur? Atau ini hanya pendapat pribadimu, sekedar strategi perang? Nabi SAW menyatakan bal huwa ra'yu wal harb wal makidah. Ini sekedar strategi perang, ini pendapat saya pribadi. Kata Habbab, "Ya Rasulullah, fa inna hadza laisa bimanzil." Wahai Rasulullah, ini tempat yang enggak bagus, tidak strategis. Tapi kita harus mendatangi sumur terjauh dari kita, terdekat dengan musuh. Kuasai sumur itu, sedangkan sumur-sumur yang lainnya kita rusak, kita hancurkan, kita tutup. Sumur itu satu aja kita kuasai, lalu bikin semacam kolam untuk tempat minum kita, sehingga kita bisa minum sedangkan mereka tidak bisa minum. Dan ini akan menyulitkan mereka dan menguntungkan kita. Melihat itu, Nabi SAW menyatakan, laqad asyarta birra'yi, kamu sudah memberikan pendapat yang bagus. Akhirnya pasukan bergerak lagi maju mendekati musuh dan sampai di sumur yang terdekat dengan musuh. Lalu sumur itu dikuasai dan dibuatkan semacam balong, semacam telaga kecil
untuk menampung air tempat minum mereka. Sumur-sumur yang lain yang ada di sekelilingnya dihancurkan, dirusak. Apa akibatnya? Akibatnya kaum muslimin punya sumber air, sedangkan orang-orang musyrik tidak. Setelah itu, setelah kaum muslimin menduduki posisi yang strategis, menguasai sumber air, Sa'ad bin Mu'ad memberikan saran kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar membuat posko tempat Nabi SAW mengomando dan sebagai kehati-hatian bila yang tidak kita inginkan akan kita alami. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Nabi Allah, ala nabni laka arishan takunu fihi wa tu'iddu indaka rakaibaka thumma nalqi aduwana. Wahai Rasulullah, tidakkah kita membangun satu posko? Engkau duduk di sana mengomando, kemudian dijaga oleh beberapa orang sementara kami menghadapi musuh. Kalau Allah memuliakan kami memenangkan peperangan ini, maka itulah yang kita sukai. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, maka engkau karena sudah berada di atas untamu, maka bisa segera pergi, bisa segera menyelamatkan diri dan memobilisasi sahabat-sahabat kami yang ada di belakang kami, yang sekarang tidak ikut perang, sekarang masih ada di Madinah. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, tidak seluruh sahabat ikut. Karena tadinya pasukan yang dibawa oleh Nabi yang hanya 300 orang itu bukan untuk perang, tapi untuk menyergap kelompok Abu Sufyan, sehingga yang lain-lainnya nggak perlu ikut, mubadzir. Untuk menyergap 40 orang masa harus ribuan orang yang datang. Maka banyak sahabat-sahabat lain yang masih tinggal di Madinah dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di Badar. Saat itu kan belum ada HP, belum ada telepon, belum ada walkie-talkie. Seandainya mereka tahu, pasti mereka akan datang memberikan bala bantuan, gitu ya. Jadi kata Sa'ad bin Mu'ad, seandainya kami kalah, yang semoga Allah tidak mentakdirkan hal itu bagi kami, engkau bisa segera memobilisasi sahabat-sahabat kami yang ada di Madinah. Lalu dikatakan, faqad takhallafa anka aqwamun ya Nabi Allah, ma nahnu bi ashadda laka hubban minhum walau dhannu annaka talqi harban ma takhallafu anka. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ada beberapa kaum di belakang kita yang tidak ikut, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami tidaklah lebih mencintai engkau dibanding mereka. Artinya mereka juga sama-sama mencintai engkau. Seandainya mereka tahu bahwa engkau akan berperang, maka pasti mereka tidak akan absen di belakang. Akhirnya Nabi SAW memuji saran ini, lalu mendoakan Sa'ad bin Mu'ad dengan kebaikan. Lalu kaum muslimin pun membangun posko di sana sebagaimana yang disarankan oleh Sa'ad bin Mu'ad tadi. Lalu malam itu Nabi SAW berjalan di tengah-tengah lahan yang akan dijadikan perang esok harinya, disertai dengan kawalan beberapa orang sahabat. Lalu beliau menunjuk dengan jarinya. Kata beliau, hadza masra' fulan gadan insyaallah wa hadza masra' fulan gadan insyaallah. Ini tempat matinya si fulan besok insyaallah. Ini tempat matinya si fulan besok insyaallah. Maksud si fulan di sini tokoh-tokoh kafir Quraisy. Si fulan tokoh kafir Quraisy akan mati di sini. Si fulan yang lain akan mati di sini. Ditunjuk oleh Nabi SAW dengan tangannya. Dan apa yang ditunjuk oleh Nabi benar-benar kejadian esok harinya. Orang-orang yang namanya disebut oleh Nabi SAW benar-benar mati di tempat yang oleh Nabi
kemarinnya ditunjuk tersebut. Kemudian Nabi SAW sholat menghadap ke sebuah pohon kurma, menghadapnya ke kiblat. Tapi pohon kurma itu sebagai apa? Sutra. Dan kaum muslimin pun malam itu menghabiskan malamnya untuk istirahat. Lalu seperti yang tadi dijelaskan, mereka diserang rasa kantuk yang luar biasa. Lalu juga turun hujan, dan kejadian malam tersebut tepat terjadi pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Oleh karena itu Perang Badar terjadi di pertengahan bulan Ramadan. Adapun sekarang pasukan kaum Quraisy, perangnya kapan ya? Persiapan melulu. Sabar tuh. Persiapan perangnya juga seru. Adapun pasukan kaum Quraisy, saat itu mereka menempati satu tempat di lembah Badar, dan mereka kehabisan sumber air. Satu-satu sumber air yang tersisa sudah dikuasai oleh Nabi dan kawan-kawan. Sumber air lainnya sudah apa? Sudah hancur. Maka beberapa orang dari mereka mau menyerbu ke sumur yang dibuat oleh Rasul SAW tadi. Kata Nabi, da'uhum fama syariba ahadum minhum yawma idzin illa qutila. Biarkan. Sehingga tidak ada seorang pun yang minum di air itu pada hari itu kecuali pada waktu perangnya terbunuh. Kecuali seorang yang namanya Hakim bin Hizam. Dia tidak terbunuh tapi kemudian masuk Islam dan keislamannya bagus. Sehingga di kemudian hari setiap kali dia bersumpah dan ingin menguatkan sumpahnya, dia berkata, walladzi najani min yaumi badar, demi Allah yang telah menyelamatkan aku dari perang Badar. Seandainya waktu perang Badar itu dia terbunuh, pasti neraka karena terbunuhnya dalam keadaan kafir saat itu. Nah, itulah Hakim bin Hizam. Ketika orang-orang kafir Quraisy sudah tenang, maka mereka mengutus seorang ahli mata-mata namanya Umair bin Wahab untuk mengenali areal perang, medan perang yang akan dijadikan peperangan esok harinya dan memata-matai berapa kekuatan musuh dan di mana posisinya. Maka setelah berkeliling dia kembali lalu melaporkan mereka ada 300 orang, lebih sedikit atau kurang sedikit. Akan tetapi beri saya waktu untuk lebih memeriksa lagi keadaan mereka. Akhirnya dia masuk lebih jauh lagi sampai dekat ke pasukan kaum muslimin. Lalu mengelilingi pasukan kaum muslimin, apakah ada suplai makanan atau ada jebakan atau ada backing di belakang mereka yang tidak terketahui. Setelah diketahui tidak ada apa-apa, lalu dia lapor ke bangsa Quraisy, ma wajadtu syai'an, aku tidak menemukan apa-apa. Jadi murni hanya mereka. Walakinni qad ra'aitu ya masyar Quraisy, tapi aku telah melihat wahai bangsa Quraisy, ya, al balaya tahmilul manaya, bencana pembawa kematian bagi kalian. Kenapa? Mereka adalah kaum yang tidak memiliki pelindung, tidak memiliki tempat bersandar kecuali hanya pedang-pedang mereka. Demi Allah, aku melihat mereka itu tidak akan terbunuh kecuali setelah membunuh dulu 1-2 orang di antara kalian. Dan kalau mereka sudah menemukan kalian semuanya, maka tidak ada lagi kebaikan hidup setelah itu. Maka coba pertimbangkan, sebaiknya jangan jadi perang melawan mereka. Bayangkan begitu. Saat itu
muncul oposisi lain terhadap Abu Jahal untuk membatalkan perang ini dan kembali ke Mekah, dan tidak terjadi perang. Nah, di antara orang yang seperti itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah menginginkan perang ini nggak jadi, sudah pulang sajalah gitu ya. Padahal mereka berjumlah 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal menyatakan tentang Utbah bin Rabi'ah ini bahwa Utbah bin Rabi'ah ini telah diliputi rasa takut, pengecut setelah melihat Muhammad dan para sahabatnya. Orang seperti itu tidak layak untuk ditaati. Lalu sampailah ucapan Abu Jahal ini kepada Utbah. Apa kata Utbah? Kita lihat saja siapa yang sebenarnya takut. Jadi pokoknya ada ketidakharmonisan di kalangan mereka di malam tersebut. Esok harinya ketika pagi menyingsing, muncullah kaum musyrikin Quraisy. Lalu kedua pasukan ini pun bertemu. Melihat itu Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Allahumma hadi Quraisy qad aqbalat bi khailatiha wa fakhriha tuhaduka wa tukadzibu rasulak Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, inilah Quraisy telah muncul dengan kecongkakan dan kesombongannya. Mereka menentangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, turunkan pertolonganmu yang telah engkau janjikan untukku. Lalu Rasul selesai melihat Utbah bin Rabi'ah di tengah-tengah pasukan kafir Quraisy di atas unta merah. Lalu berkata Nabi SAW, iyakun fi ahadin minal qaum khairun fa inda sahibil jamil ahmar iyuti'u yarshudu. Kalau ada satu orang yang baik di kalangan mereka, maka orang yang baik itu adalah orang yang menunggangi unta merah itu. Tapi sayang mereka tidak mentaati. Kalau mereka mentaatinya, mereka akan peroleh petunjuk. Karena tadi Utbah itu mau apa? Mau pulang, tapi dipanas-panasi oleh Abu Jahal sehingga nggak jadi. Lalu Nabi SAW membereskan pasukannya dan membereskan pasukannya dengan rapi seperti membereskan pasukan dalam shaf salat. Tapi ada seorang kejadian aneh, seorang namanya Sawad bin Gharimah, dia secara sengaja menonjolkan badannya ke depan, tidak lurus. Dan Nabi SAW saat itu membereskan pasukannya dengan anak panah. Begitu melihat Sawad menonjolkan badannya keluar dari barisan, dicolok perutnya, jos gitu ya. Masuk ke dalam safai Sawad. Apa kata Sawad? Ya Rasulullah, auja'tani, wahai Rasulullah, engkau telah menyakiti aku. Aku menuntut balas bagimu. Fakasyafa an batnihi, lalu Nabi SAW membuka perutnya, lalu berkata istaqdi, silakan balas. Begitu perut Nabi SAW terbuka, Sawad pun langsung memeluknya dan menciuminya. Lalu Nabi berkata, ma hamalaka ala hadha ya Sawad, apa yang mendorongmu berbuat ini wahai Sawad? Dia berkata, ya Rasulullah, qad hadara matar, wahai Rasulullah, telah datang apa yang engkau lihat. Fa'aradtu an ayyakuna akhirul ahdi bika ayyamusa jildi wa jildak. Wahai Rasulullah, aku ingin di akhir hayatku ini kulitku bersentuhan dengan kulitmu. Lalu Nabi SAW mendoakan kebaikan. Sampai di riwayat lain menyatakan, siapa orang yang ingin melihat seorang penghuni surga, lihatlah kepada orang ini. Itu Sawad. Setelah
beres merapikan saf, Nabi SAW memberikan instruksi, jangan memulai peperangan tanpa komando, jangan melepaskan anak panah tanpa komando. Tapi begitu ada komando, silakan kalian lepaskan anak panah dan jangan kalian cabut pedang-pedang kalian kecuali kalau musuh sudah mendekat. Oleh karena itulah, maka saat itu kaum muslimin sudah siap. Adapun Abu Jahal saat itu minta keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Abu Jahal berdoa, Allahumma aqta'ana lirrahim wa atana bima la na'rifuhu fa'ahinhul ghadat. Allahumma ayyuna kana ahabbu ilaik wa arda indak fansurhul yaum. Kata Abu Jahal, ya Allah, Muhammad ini telah memutuskan silaturahmi di antara kami, telah datang kepada kami dengan membawa ajaran yang tidak kami kenal, hancurkan dia besok ya Allah. Ya Allah, siapa saja di antara kami yang lebih engkau cintai, yang lebih engkau ridhoi, maka tolonglah dia pada peperangan ini. Pede banget ya. Turunlah Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-19. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum syai'aw walau kathurat wa anallaha ma'al mu'minin. Kata Allah, kalau mereka minta putusan, sungguh telah datang putusan tersebut. Kalau kalian berhenti dari peperangan ini lebih baik bagi kalian. Kalau kalian kembali ke medan perang, kami juga akan kembali. Banyaknya pasukan kalian tidak bermanfaat sedikit pun, dan Allah akan menolong orang-orang mukmin. Lalu apa yang pertama kali memicu peperangan di perang Badar ini? Yang pertama kali memicu adalah karena seorang orang kafir namanya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang yang sangat kasar, buruk perangainya dan jahat dulu kepada Nabi SAW. Ketika melihat mereka nggak punya sumber air dan satu-satu sumber air dikuasai oleh musuh, dia berkata, aku bersumpah kepada Allah bahwa aku akan meminum air dari telaga mereka, atau akan aku hancurkan telaga itu, atau aku mati di dalamnya. Ketika dia keluar mau menuju sumur, dikejar dia oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika terkejar, disabetlah dia dengan pedang di pertengahan betisnya sehingga putus. Lalu darahnya muncrat ke arah kawan-kawannya. Tapi dia masih bisa merangkak menuju sumur. Ingin apa? Memenuhi sumpahnya. Tapi Hamzah keburu memberikan hantaman yang mematikan. Lalu dia pun ditusuk, dan di akhir tusukan dia masih sempat menceburkan dirinya ke telaga tersebut. Matilah satu di antara pasukan Quraisy. Setelah itu keluarlah 3 orang pasukan berkuda dari orang-orang kafir Quraisy yang berasal dari satu keluarga. Mereka adalah Utbah, Syaibah, dan Al-Walid. Adik kakak, dan Al-Walid ini anak dari Utbah. Mereka keluar menantang Mubarozah. Mubarozah adalah duel 1 lawan 1. Ini 3 lawan 3. Lalu keluar pula lah dari kaum muslimin 3 orang pemuda Ansor menyongsong mereka. 3 orang ini pertama Auf, kedua Muawwid, dua-duanya putra dari Al-Harith, dan yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Ketika ketiga pasangan ini berhadap-hadapan, bertanyalah orang-orang kafir Quraisy, man antum, siapa kalian?
Dijawab, kami bangsa Ansor. Mereka berkata, enggak selevel. Kami ingin yang sekufu, yang selevel, bangsawan mulia. Kami tidak punya kepentingan kepada kalian. Kami menginginkan turunan-turunan dari paman-paman kami. Lalu berteriak, ya Muhammad akhrij ilaina akifa'ana min qaumina. Hai Muhammad, keluarkan orang-orang yang sepadan dengan kami dari kaum kami. Melihat itu, Rasul SAW memerintahkan kepada Ubaidah bin Al-Harith, kepada Hamzah, dan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Lalu ketiga orang ini berdiri dan keluar dari pasukan dan menyongsong musuh, sementara 3 orang pemuda bangsa Ansor tadi kembali ke pasukannya. Lalu terjadilah perang tanding 3 lawan 3. 3 lawan 3 ini sama-sama semuanya orang-orang Mekah. Ubaidah sebagai orang tertua melawan Utbah bin Rabi'ah. Adapun Hamzah melawan Syaibah dan Ali melawan Al-Walid. Hamzah dan Ali bin Abi Thalib dengan mudah mampu mengalahkan lawan-lawannya. Sehingga lawan-lawannya 2 orang tokoh terkemuka dari Quraisy mati di tangan Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Adapun Ubaidah yang berperang melawan Utbah tanding, seri, dan kedua-duanya mati. Tapi yang mati di tempat adalah Utbah. Sedangkan Ubaidah kakinya putus dalam pertempuran tersebut, dan begitu kakinya putus, maka Ali dan Hamzah memburu Utbah lalu membunuh Utbah, sedangkan Ubaidah dibopong oleh keduanya dan dikembalikan ke pasukan. Jadi 3 orang Quraisy itu mati, 3 orang kaum muslimin, 3-3-nya hidup. Walaupun salah satunya itu Ubaidah tertebas kakinya, dan 4 atau 5 hari setelah itu kemudian dia pun meninggal karena lukanya, karena kehabisan darah. Melihat kejadian seperti itu, maka itu menjadi pukulan telak bagi orang-orang kafir Quraisy. Mental mereka down. Mereka telah kehilangan 3 orang tokoh pemimpin mereka yang sangat mereka segani, dan 1 orang lagi yang tadi sudah terbunuh oleh Hamzah ketika mau menyerbu sumur tempat minum kaum muslimin. Berdasarkan hal itulah, maka mereka pun segera melancarkan serangan umum ke kaum muslimin, dan kaum muslimin tidak beranjak dari tempatnya sebagaimana instruksi dari Nabi SAW. Maka ketika itulah Rasul SAW yang memantau terjadinya peperangan dari tempatnya berdoa. Saat itu Abu Bakar juga berada di samping Nabi SAW, tidak langsung ikut ke medan tempur, tapi memantau dulu. Sebab seperti yang sudah kita jelaskan, pasukan kaum muslimin ini dibagi 5 kelompok. 2 kelompok pasukan yang ada di muka, ada sayap kiri, sayap kanan, dan ada pasukan yang di belakang. Nah, yang bertempur awal pasukan depan, yang lainnya biasanya masih memantau. Demikian juga peperangan-peperangan yang dilaksanakan pada masa-masa yang berikutnya selalu begitu, tidak langsung mobilisasi umum semuanya menyerbu. Kadang-kadang ada pasukan yang dipersiapkan sebagai pasukan cadangan, pasukan panah, pasukan berkuda, dan seterusnya. Nabi saat itu beserta Abu Bakar masih memantau dengan pasukan yang mengelilinginya. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma anjiz lima wa'adtani, Allahumma ini anshuduka ahdaka wa wa'dak. Ya Allah, tunaikan janjimu untukku, tunaikan, laksanakan apa-apa yang telah engkau janjikan untukmu. Terus berdoa sampai saking khusyuknya berdoa, selendang yang ada di bahunya jatuh
beliau masih berdoa, Allahumma intahlik hadhil asaba al-yaum la tu'bad. Ya Allah, seandainya kelompok kecil ini pada hari ini musnah alias kalah, maka engkau tidak akan lagi disembah selama-lamanya. Melihat selendangnya jatuh, Abu Bakar As-Siddiq mengambilnya, lalu kata orang Sunda, nyampaikeun deui kana bahuna tah. Apa nyampaikeun teh? Menyampaikan, menyimpan kembali ke bahunya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, hasbuka ya Rasulullah, alahta ala rabbik. Cukup bagimu ya Rasulullah, engkau telah banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Saat itu Allah Azza wa Jalla menurunkan bantuan berupa apa? Pertama, ditegarkannya, dikobarkannya semangat kaum muslimin. Kedua, dilontarkannya perasaan takut dan sangat keder di hati kaum musyrikin. Ketiga, diturunkannya pasukan malaikat yang berjumlah 1000 orang. 1000 malaikat, bukan orang. Allah berfirman dalam Al-Anfal 12, Anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba. Jadi kata Allah, ingat ketika Allah mengutus para malaikat di medan perang ini. Kata Allah, Anni ma'akum, aku bersama kalian. Fathabbitul ladhina amanu, maka kokohkanlah orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba, akan aku lemparkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Ketidakpercayaan diri di medan perang adalah sudah awal dari kekalahan. Lalu Allah menyatakan, Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Aku mengirim kepada kalian 1000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Nah, turunnya para malaikat ini dilihat oleh musuh. Dan salah satu di antara yang melihat adalah Abbas bin Abdul Muttalib yang saat itu masih kafir. Dan ketika peperangan usai, ini maju dulu, nanti kembali mundur lagi ke perang lagi. Abbas ini ditawan oleh seorang sahabat, distor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku telah menangkapnya. Kata Abbas, bukan dia yang menangkapnya, tapi seseorang penunggang kuda putih bercak-bercak hitam dan kepalanya gundul. Kata Nabi SAW, itulah malaikat. Termasuk Nabi SAW melihat. Begitu Nabi SAW melihat datangnya pasukan para malaikat, berkatalah dia kepada Abu Bakar, Abshir ya Abu Bakrin, hadza Jibril ala thanaya naqat. Berbahagialah hai Abu Bakar, ini Jibril yang di giginya ada debu. Atau dalam riwayat lain, dalam riwayat Muhammad bin Ishaq, Rasulullah SAW menyatakan, Abshir ya Abu Bakrin, ataka nasrullah, hadza Jibril akhada bi anani farsihi yaquduhu ala thanayahu an-naqa. Berbahagialah engkau hai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah. Ini Jibril mengambil kudanya lalu memacunya beserta pasukan malaikat dan di giginya ada debu-debu. Kemudian Nabi SAW keluar dari poskonya dengan memakai baju perangnya. Beliau menyatakan, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Maka kumpulan pasukan kafir itu akan kalah dan mereka akan terpukul mundur ke belakang. Lalu setelah itu Nabi SAW meraih beberapa kerikil. Kemudian beliau melemparkan kerikil itu ke arah kafir Quraisy yang jaraknya jauh. Apa yang terjadi? Kerikil itu menghantam wajah-wajah mereka, masuk ke dalam mata mereka dan hidung-hidung mereka serta mulut-mulut mereka. Allah berfirman berkaitan dengan hal ini dalam surah Al-Anfal ayat 17,
wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Maka dengan datangnya bantuan para malaikat yang mereka itu turun dengan kuda dari atas, yang kudanya warna putih bercak-bercak hitam, ada yang kepalanya gundul seperti yang tadi disebutkan. Para sahabat melihat banyak badan-badan yang bergelimangan tanpa kepala, atau badan-badan yang bergelimangan tanpa tangan dan tanpa kaki, tanpa diketahui siapa yang menebasnya. Lalu ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW pun menyatakan, itulah para malaikat. Selain itu, yang juga melihat datangnya malaikatlah iblis yang ikut perang, menjelma sebagai Suraqah bin Malik yang tadi disebutkan. Ketika iblis melihat para malaikat, maka serta-merta dia lari pontang-panting karena takutnya kepada pasukan yang diutus oleh Allah berupa para malaikat ini. Maka saat itu seorang di antara orang-orang musyrik melihat Suraqah lari, ditanya, ila aina ya Suraqah, mau kemana kamu hai Suraqah? Dia menjawab, innaka bukankah alam takun qulta innaka jarul lana la tufariquna, bukankah kemarin kamu berkata bahwa kamu akan mendukung kami dan tidak meninggalkan kami? Lalu berkatalah Suraqah yang sebenarnya penjelmaan iblis, inni ara ma la taraun inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat, aku pun takut kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu maha dahsyat siksanya. Lalu dia lari beserta pasukan setannya yang menjelma sebagai manusia dan menceburkan dirinya ke lautan. Dan inilah yang oleh Allah digambarkan tadi, ya, wa id zayyana lahumus syaitan, ketika setan menghiasi amal-amal mereka, inni la ghaliba lakumul yaum inni jarul lakum falamma tara'atal fi'atan naqasa ala aqibai wa qala inni ara ma la tarawna inni akhafullah innallaha syadidul iqab. Jadi ketika dua pasukan ini bertemu, ketika iblis melihat pasukan malaikat, mereka pun lari pontang-panting ke belakang sambil menyatakan, aku melihat apa yang tidak kalian lihat, aku pun takut kepada Allah dan sungguhnya Allah maha dahsyat siksanya. Maka dengan larinya Suraqah beserta rombongannya di tengah keterdesakan, semakin runtuhlah mental dan moral pasukan kaum kafir Quraisy. Maka mereka pun mundur, lari pontang-panting, ada yang ke gunung, ada juga yang ke lembah, ada juga yang ke tempat kemana saja yang bisa menyelamatkan mereka. Adapun Abu Jahal ketika melihat pasukannya kocar-kacir atau pontang-panting, kesombongannya sama sekali tidak runtuh. Melihat Suraqah bin Malik lari, itu tidak menyurutkan kebencian dia kepada Islam. Dia menyatakan dengan sombongnya, la yahzimannakum khadalan Suraqah iyakum, jangan sampai kehinaan Suraqah bin Malik ini mengalahkan kalian di dalam peperangan ini. Dia terus berperang dan dia terus berada di medan perang sekalipun pasukannya sudah kocar-kacir, sudah banyak yang kabur, banyak yang tewas, bahkan juga banyak yang menyerah.
Adapun Abu Jahal kematiannya dituturkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, pada waktu perang Badar ada 2 orang pemuda yang masih muda berada di kiriku dan di kananku. Seolah-olah aku belum pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Lalu salah seorang berbisik kepadaku, ya ammi, arini Abi Jahlin. Wahai paman, coba tunjukkan kepadaku mana yang namanya Abu Jahal. Yang satunya juga berbisik, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf balik bertanya, ya ibnu akhi, faman tasna'u bih. Wahai anak pamanku, apa yang akan kamu lakukan kepadanya? Kedua pemuda ini berkata, ukhbirtu annahu yasubu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsi biyadih la in ra'aitu la yufariqu sawadi sawadau hatta yamutal a'jal minna. Kata 2 pemuda ini, aku memperoleh kabar bahwa orang ini sangat gencar mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Kalau aku melihatnya, aku tidak akan pernah memisahkan diriku dengannya sampai siapa yang lebih dulu ajal, aku ataukah dia. Maka takjublah Abdurrahman bin Auf ketika Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal di tengah-tengah manusia. Lalu berkata Abdurrahman bin Auf kepada kedua pemuda ini, ala taroyan, tidakkah kamu melihat orang itu? Itulah orang yang kamu tanyakan tadi. Maka berlombalah kedua pemuda ini memburu siapa? Abu Jahal bin Hisham, sampai salah seorang di antara pemuda itu berhasil membabat kakinya sampai buntung. Kemudian yang satunya lagi menusukkan pedangnya ke badan Abu Jahal itu dan kemudian mati. Dan setelah nanti perang berakhir, kita maju lagi, Rasul SAW bersabda, ayyukuma qatlah, siapa di antara kalian berdua yang membunuhnya? Dua-duanya ngaku, saya. Kata Rasul SAW, apakah kalian berdua telah mengelap pedang-pedang kalian dari darah yang bercucuran? Keduanya menjawab, belum. Coba perlihatkan pedang kalian. Diperlihatkanlah darah yang masih menempel. Lalu kata Nabi SAW, kilakuma qatalahu, ya kalian berdualah yang sama-sama telah membunuhnya. Lain lagi dengan apa yang dituturkan di dalam riwayat lain tentang kematian Abu Jahal, bahwa Abu Jahal bin Hisham tertemukan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan berbaring dengan kedua kaki yang sudah buntung, tapi masih dalam keadaan hidup. Diinjaklah tengkuknya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian terjadi dialog antara Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Jahal bin Hisham ini. Kata Abu Jahal bin Hisham, siapa yang menang dalam peperangan ini? Dijawab, kami yang perang. Lalu Abdullah bin Mas'ud menyatakan, hal akhzakallah ya aduwallah, apakah Allah telah menghinakanmu wahai musuh Allah? Kata Abu Jahal, kami tidak pernah merasa terhina, bunuhlah. Sampai akhir ceritanya, Abdullah bin Mas'ud pun memenggal kepala Abu Jahal ini, lalu dibawalah kepalanya kepada Rasul SAW. Lalu berkata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, hadza ra'su aduwillah Abi Jahal. Wahai Rasulullah, ini kepala musuh Allah yaitu Abu Jahal. Ketika dilihat, berkata Rasul SAW, Allahulladzi la ilaha illahu
demi Allah yang tidak ada ilah yang benar kecuali Dia, sampai 3 kali. Allahu Akbar, lalu Rasul menyatakan alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Segala puji bagi Allah yang telah membuktikan kebenaran janjinya, menolong hambanya dan menghancurkan pasukan musuh hanya sendirian. Jadi Abu Jahal bin Hisham dia mati di medan perang dalam keadaan kepalanya diputus oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ada beberapa tokoh kafir lain yang mati, di antaranya salah seorang tokoh yang dulu ketika di Mekah menyiksa Bilal bin Rabah. Orang ini namanya adalah Umayyah. Akan tetapi Umayyah ini merupakan sahabat dekat dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Keduanya konglomerat, keduanya kawan bisnis, keduanya bersahabat dekat. Maka ketika perang selesai, dia melihat Umayyah bin Khalaf dalam keadaan sudah tidak bisa lari. Maka Abdurrahman bin Auf bermaksud untuk melindunginya agar tidak dibunuh. Lalu dia mengajak Umayyah bin Khalaf untuk mengikuti dirinya dan memintakan pengampunan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Akan tapi apa yang terjadi? Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melihat Umayyah bin Khalaf, orang yang sangat keji menyiksa dirinya ketika di Mekah dahulu, maka dengan serta-merta dia memburunya sambil menjerit berteriak kepada sahabat lain. Ini Umayyah bin Khalaf. Inilah togutnya kaum kafir Quraisy, lalu diburu. Dihalang-halangi oleh Abdurrahman bin Auf, tetapi tidak bisa dihalangi. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf memelukkan dirinya ke badan Umayyah bin Khalaf ini untuk melindungi agar tidak dibunuh. Akan tetapi Bilal bin Rabah dan yang lain tetap membunuhnya di bagian tubuh yang tidak terlindungi, sampai-sampai kaki dari Abdurrahman bin Auf pun terkena sabetan pedang Bilal bin Rabah dan terluka. Akhirnya Umayyah bin Khalaf pun mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Walhasil seluruh tokoh kafir Quraisy mati di medan perang dengan keadaan yang sangat hina. Kemudian orang-orang yang masih selamat lari pontang-panting dalam keadaan fisiknya dan mentalnya terluka menganga dengan sangat parah. Ada yang terluka dengan berlumuran darah, ada yang terluka ringan, tapi yang jelas seluruh mental mereka semuanya hancur. Diliputi oleh rasa malu apa yang harus mereka katakan ke penduduk Mekah dengan kekalahan ini. Maka dengan kaburnya orang-orang kafir Quraisy berlarian ke segala arah untuk menyelamatkan diri, selesailah perang ini dengan kekalahan telak dari pihak kaum kafir Quraisy dan kemenangan yang gilang gemilang yang diraih oleh Rasul SAW dan kaum muslimin dengan bantuan para malaikat yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla. Terkumpulkanlah ghanimah harta rampasan perang yang sangat banyak. Dikumpulkanlah musuh-musuh yang menyerah sebagai tawanan. Kemudian dirawatlah yang luka. Adapun musuh-musuh yang tewas dilemparkan kepada lubang-lubang sumur yang ada di Badar. Sedangkan kaum muslimin yang gugur saat itu hanya 14 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy yang qaid mencapai 70 orang, dan sisanya tertawan yang masih selamat dan bisa pulang ke rumahnya. Mereka lari pontang-panting dan kembali ke Mekah.
Dengan demikian berakhirlah perang Badar sampai di sini. Akan tetapi efek dari perang Badar sangat luar biasa, baik bagi kaum muslimin ataupun bagi orang-orang kafir di Mekah. Dan efek yang luar biasa ini juga perlu untuk kita bahas, saking pentingnya mengingat kemenangan kaum muslimin di perang Badar membawa pengaruh besar terhadap penyebaran dakwah setelah itu. Berbondong-bondonglah orang-orang yang masuk Islam, sampai-sampai orang yang benci Islam saat itu pura-pura masuk Islam seperti Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Lalu beberapa kabilah-kabilah lain berbondong-bondong mengucapkan selamat dan menjalin kerjasama perdamaian dengan kaum muslimin saat itu, serta orang-orang yang mengadakan perjanjian damai dengan kafir Quraisy banyak yang undur diri dari perjanjian ini dan memanfaatkan itu sebagai shock terapi terhadap orang-orang kafir Quraisy. Masih ada banyak hal yang perlu dibahas, seperti bagaimana memperlakukan tawanan, apa ditebus, apa dibunuh, terus bagaimana perjalanan Nabi SAW ke Madinah, dan bagaimana berita yang sampai ke Madinah. Ternyata orang-orang kafir Yahudi, Nasoro, dan Arab Badui yang benci kepada Islam menebar berita bahwa kaum muslimin mengalami kekalahan dan Nabi sudah terbunuh. Disebar isu seperti itu. Tapi ketika Nabi SAW mengutus orang untuk memberikan kabar kemenangan ini, barulah semua orang bersorak dan para sahabat menyambut kedatangan Nabi SAW keluar kota Madinah, dan semuanya ini menjadi titik balik bagi kemuliaan kaum muslimin dan kehinaan kaum kafirin. Maka inilah akhir kisah dari perang Badar. Sampai di sini, waktu yang tersisa bagi kita tinggal sedikit untuk tanya jawab. Dan efek yang terjadi seusai perang Badar tidak sempat untuk kita bahas karena terbatasnya waktu. Maka cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Iya. Sebelum sampai ke pertanyaan, ini untuk Ikhwan Ahwat. Ikhwan Ahwat enggak? Khusus Ikhwan. Ahwat enggak, sebab suka ngobrol. Ada 3 meraih pahala besar dengan sedikit amal, manhaj Ahlus Sunnah dalam tazkiyatun nufus, dan untukmu yang berjiwa hanif. 3 pertanyaan diajukan terlebih dahulu bagi siapa yang ingin meraih hadiah ini. Cung dulu 3 orang. Wah. Siapa? Cuma 3. Yang lain 4. Siapa namanya? Ashraf. Ashraf. Semoga Allah menjadikan antum sebagai Ashraf, orang yang paling mulia ya. Nanti boleh pilih hadiahnya. Pertanyaan pertama. Berapa nilai harta yang dibawa oleh Abu Sufyan ketika akan disergap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lebih dari 50.000 dirham. Berapa rupiah tuh? Juta? Triliun? Lebih dari 100 miliar. Barakallahu fiik. Pilih, dipilih. Siapa? Miko. Kita ingin menceritakan ada satu lagi Abu Lahab, Taghut Quraisy. Dia matinya hina tapi tidak di medan perang. Jadi ketika Abbas bin Abdul Muttalib perang, istrinya Abbas itu hanya terpaksa
padahal dia sudah menyembunyikan keislamannya. Istrinya juga sudah masuk Islam, dan salah satu pembantu atau budaknya juga sudah masuk Islam. Ketika di Mekah, pembantunya ini sedang membuat anak panah untuk perang, datang Abu Lahab. Kemudian ketika datang orang yang memberi kabar bahwa peperangan telah usai dan mereka kalah, kemudian Abu Lahab ini mencaci maki Nabi Muhammad dan para sahabatnya, lalu dibantah oleh si hamba saya ini, lalu bergulatlah, gelut gitu tah, dipukul, tapi dia kalah, si hamba saya ini kalah, dipukuli oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Datang tuan wanitanya, yaitu istrinya Abbas, dipukullah kepala Abu Lahab ini sampai bocok, mengeluarkan darah, dengan mengatakan, kamu berani memukul seorang hamba saya di saat tuannya tidak ada, betapa hinanya kamu. Jadi dibela hamba saya ini. Sejak saat itu pendarahan terus menerus, dan kira-kira seminggu setelah itu mati Abu Lahab itu. Dan ketika matinya, sebelumnya dia terkena infeksi, lalu terkena penyakit bisul-bisul di seluruh tubuhnya. Matinya dengan sangat menderita kesakitan dan dijauhi oleh semua orang termasuk keluarganya, tak karena takut ketularan. Sampai ketika mati sudah jadi bangkai, 3 hari nggak ada yang menyentuhnya, nggak ada yang berani menguburkannya. Tapi karena tercium bau busuk, akhirnya mereka menggali lubang, dan Abu Lahab dikuburkannya itu dengan, kata orang Sunda mah, dicempal ku kai. Bukan dicempal, ketang didorong sama kayu, tidak digotong sama tangan. Digulitik-gulitikan gitu ya, gujubar weh. Lalu dilempari sama batu dari kejauhan sampai tertutup. Abu Lahab seorang pengecut yang takut perang, sampai di medan perang Badar pun tidak ikut perang dan matinya pun dalam keadaan demikian. Pertanyaan untuk Miko. Pertanyaan untuk Miko. Kapan terjadinya perang Badar? 17 Agustus Ramadan tahun kedua Hijriah. Barakallahu. Fadhal. Satu lagi. Mudah kok pertanyaannya. Satu lagi, ya. Oki. Pertanyaan untuk Oki. Siapa, sebutkan 2 di antara 3 sahabat yang bermubarozah di awal perang Badar. Mubarozah itu perang duel 1 lawan 1. Satu lagi? 3. Barakallahu. Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Satu lagi Ubaidah ya. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah selesai. Pertanyaan pertama. Ustaz, di zaman sekarang hal apa yang membuat kita wajib berperang? Barakallahu fiik. Yang membuat kita wajib berperang, pertama, bila ada instruksi dari ulil amri, maka wajib kita perang dengan kewajiban yang fardu ain. Kedua, bila musuh masuk menyerang tempat kita tanpa harus ada instruksi ulil amri, ya wajib kita membela diri dan berperang mempertahankan diri ketika musuh menyerang adalah juga fardu ain. Ketiga yang juga termasuk fardu ain adalah kalau kita memiliki keahlian di bidang tertentu, umpamanya keahlian mengendarai tank, menembakkan rudal, mengendarai pesawat tempur dan orang lain tidak, kemudian kita ditugaskan untuk itu, ya kita terkena kewajiban perang dengan hukum fardu ain. Adapun kalau umpamanya
ulil amri menyatakan kita akan perang dengan negara kafir, siapa yang mau perang silakan daftar, yang enggak apa-apa, maka itu hukumnya fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Tadi dijelaskan bahwa ada pasukan muslim mengintimidasi 2 orang budak demi untuk kepentingan strategi perang. Padahal 2 budak itu bohong. Apakah hal tersebut sesuai syar'i dan diperbolehkan? Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, kalian memukulinya ketika jujur dan membiarkannya ketika dusta. Dan ini syarat, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau itu sebuah dosa atau kesalahan, itu sudah terhapus dengan kebaikan perang. Kebaikan perang itu menghapus sampai dosa-dosa besar, apalagi dosa seperti itu. Wallahu a'lam. Tadi di awal pasukan Rasul mau menyergap pasukan dagang Abu Sufyan. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya ya mengambil harta mereka. Karena harta orang-orang kafir setelah turun perintah diizinkan perang, itu dibolehkan untuk dirampas dan mereka hartanya dirampas, diambil, jiwanya dibunuh dalam front, dalam peperangan, ya. Dan itu akan menjadikan keuntungan bagi kaum muslimin dan kerugian telak bagi orang-orang kafir. Apa hubungannya dengan salawat Badar? Dari mana sebenarnya asal-usul salawat Badar? Nggak ada hubungan. Salawat Badar tidak ada di zaman Nabi SAW. Yang ada adalah ulama ikhtilaf ketika para sahabat mengumandangkan syair Tala'al Badru alaina, telah muncul bulan kepada kami. Ikhtilaf ini dikumandangkan oleh mereka pertama ketika Nabi datang ke Madinah. Kedua, sebagian ulama menyatakan ketika menyambut Nabi dan para sahabatnya sepulang dari perang Badar. Adapun salawat Badar yang isinya salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah bi ahlil badri, ya Allah, itu salawat yang di dalamnya mengandung unsur penyimpangan dari aspek tauhid yang dibuat-buat oleh orang-orang terkemudian. Dan para ulama telah menjelaskan kekeliruan dari isi salat Badar itu. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan sumber air dalam kurung ada tapi merek nggak saya baca, yang sekarang sudah dikuasai oleh orang non muslim. Ya gimana lagi, gitu aja. Menjual air minum dibolehkan apa tidak? Kalau air minum tersebut di dalam memprosesnya membutuhkan biaya, dibolehkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan, seperti menyulingnya, mensterilkannya gitu ya, memberi peralatannya dan mengemas di dalam kemas botol atau gelas plastik, itu membutuhkan biaya. Makanya dibolehkan. Kalau umpamanya antum punya mata air yang bagus, setelah diuji pH-nya bagus gitu ya, kandungannya bagus, punya modal, silakan bikin. Dan itu tanahnya tanah kita, silakan membikin perusahaan air minum. Saat perang Badar ada panglima perang yaitu Rasul. Kalau sekarang terjadi perang, siapa panglima perangnya? Ya kita angkat dulu nanti. Nanti siapa yang menyuruh kita? Kalau ulil amri yang menyuruh, nanti ulil amri yang menunjuk siapa panglimanya. Nggak perlu repot-repot.